Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi melanjutkan materi kuliah manajemen strategik. Kali ini saya akan membahas tahapan manajemen strategik yang berikutnya, yaitu analisis lingkungan. Analisis lingkungan itu meliputi lingkungan internal dan eksternal. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi lingkungan internal. Mungkin pertanyaan yang akan muncul adalah, kenapa sebuah organisasi itu harus melakukan analisis internal ketika menyusun sebuah strategi? Anda bisa baca slide, terutama untuk mahasiswa saya, Anda di slide sudah dijelaskan semua, tapi pada intinya adalah mengapa sebuah organisasi itu harus melakukan analisis lingkungan internal. Lingkungan internal sendiri itu terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan sebuah organisasi. Jadi, dengan melakukan analisis lingkungan internal sebuah organisasi, dia akan tahu posisinya di mana. Dia akan tahu kekuatan untuk berdaya saingnya itu sampai di mana. Jadi itu salah satu manfaatnya. Itu salah satu gunanya. Kenapa sebuah organisasi itu harus melakukan analisis lingkungan internal, terutama tentang kekuatan dan kelemahan. Kalau misalnya sebuah organisasi tidak mengetahui kekuatannya atau tidak mengetahui kelemahannya di mana, saya pastikan organisasi itu pasti akan dilibas oleh perusahaan lain, akan kalah bersaing dengan perusahaan lain, karena kemungkinan organisasi itu tidak tahu di mana potensinya sebenarnya atau di mana titik lemahnya. Jadi itulah salah satu gunanya kenapa sebuah organisasi harus melakukan analisis lingkungan internal, yaitu berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi faktor-faktor internal tersebut? Menurut teori Kaizen, salah satu sumber-sumber daya organisasi itu ada yang namanya 5M plus 1I. Inilah patokannya ketika Anda mengidentifikasi faktor-faktor internal, kekuatan dan kelemahan. Ini adalah dasarnya. Ada 5M plus 1I. Man, mesin, money, material, metode, dan juga informasi dan teknologi. Dari sumber-sumber daya organisasi tersebut, Anda bisa mengidentifikasi kekuatan apa yang organisasi Anda miliki, atau titik lemahnya ada di mana dari sumber-sumber daya organisasi tersebut. Contohnya misalnya, untuk aspek misalnya. Itu lebih ke tenaga kerja atau sumber daya manusia. Dari aspek misalnya sebuah organisasi misalnya memiliki tenaga ahli yang profesional, yang ahli di bidangnya. Itu merupakan sebuah kekuatan. Tapi akan menjadi sebaliknya, menjadi titik lemah jika organisasi itu misalnya tidak memiliki tenaga ahli, atau mungkin tenaga kerjanya tidak memiliki kemampuan yang memadai. Itu contoh aspek Kemudian contoh aspek mesin misalnya. Sebuah organisasi memiliki peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Ini hanya contoh. Itu merupakan sebuah kekuatan. Begitu juga sebaliknya. Jika perusahaan itu ternyata tidak memiliki peralatan yang memadai, itu menjadi titik lemah. Kemudian contoh tentang aspek money atau keuangan. Sebuah organisasi atau perusahaan memiliki modal yang besar. Itu merupakan sebuah kekuatan. Dan sebaliknya juga akan menjadi titik lemah ketika perusahaan tersebut tidak memiliki modal yang cukup. Kemudian material itu mungkin kebanyakan orang mindsetnya bahan baku.
tidak salah, memang benar. Tapi jika ternyata perusahaan itu jasa, materialnya berarti kan bukan bahan baku. Jadi kalau misalnya perusahaan jasa, materinya itu adalah pelanggan. Ada nggak pasarnya? Ada nggak pelanggannya? Gitu. Kemudian metode itu lebih ke cara. Kemudian yang terakhir adalah informasi teknologi. Informasi itu tidak hanya merupakan faktor internal, tapi juga bisa jadi faktor eksternal. Menjadi faktor internal misalnya sama kayak seperti tadi, jadi apakah itu merupakan sebuah kekuatan atau kelemahan. Tapi untuk faktor eksternalnya, kalau misalnya perusahaan pesaing memiliki teknologi yang lebih canggih dari perusahaan yang kita miliki, itu akan menjadi sebuah ancaman. Itu adalah faktor-faktor eksternal yang mungkin nanti materi berikutnya akan kita bahas. Jadi itu salah satu cara bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan, terutama lingkungan internal. Untuk lebih jelasnya, untuk mahasiswa saya, materinya di slide sudah ada penjelasannya. Ini sekali lagi, ini adalah rangkuman atau risam dari materi kuliah yang sudah disampaikan untuk lebih mempermudah memahami penjelasan. Berikut kemudian ada contoh analisis lingkungan internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan. Misalnya perusahaan itu independen, itu merupakan kekuatan. Kelemahannya mungkin persaingan harga. Perusahaan tidak mampu menentukan harga yang mungkin bersaing di pasaran. Kemudian kekuatan berikutnya adalah lokasi yang strategis. Kelemahannya mungkin lahan parkirnya yang tidak tersedia dan seterusnya. Mudah-mudahan materi ini bisa dimengerti. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan komen, atau untuk mahasiswa saya bisa langsung chat saya, hubungi saya. Insya Allah akan selalu saya jawab kapanpun Anda menghubungi saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.